Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofriaka Saputra dengan NIM A1J223041 akan membahas mengenai proposal penelitian yang telah saya buat, yaitu psikologi tokoh utama Laura Ananda dalam novel Kau Iblis Tapi Bertopeng Malaikat karya Testa. Pada bagian pendahuluan, yang pertama itu adalah latar belakang. Novel Kau Iblis Tapi Bertopeng Malaikat karya Testa mengisahkan perjalanan Lauren Ananda, seorang pelajar SMA yang memiliki latar belakang kelam dan penuh luka emosional. Lauren pernah mengalami masalah mental akibat perlakuan buruk dari kakaknya yang kurangnya perhatian dari orang tuanya. Pengalaman pahit inilah yang membentuk kepribadian Lauren yang skeptis terhadap orang lain dan kehidupan sekitar. Meski begitu, di sekolah menengah atas, Lauren dikenal sebagai sosok yang bijak dan sering dijadikan tempat curhat banyak temannya karena kemampuannya memberikan nasihat. Cerita di dalam novel ini juga memperlihatkan pengalaman teman-teman Lauren, seperti Mikey yang juga mengalami kekerasan di keluarganya. Lauren mencoba membantu dengan memberikan saran, namun seringkali merasa bahwa sarannya tidak benar-benar menyelesaikan masalah yang dihadapi. Hal ini menambah beban emosional bagi Lauren. Mengapa? Karena yang merasa tidak cukup mampu membantu orang lain meski ia sendiri masih berjuang menyelesaikan trauma dan perasaan hampa. Selanjutnya itu ada alasan mengapa novel ini dijadikan sebagai objek penelitian. Karena dalam tokoh utamanya, yaitu Lauren Ananda, adalah sosok yang sangat reflektif, kritis, dan memiliki banyak konflik batin. Ia berusaha tetap peduli kepada orang lain meski hatinya sendiri terluka. Ia mencari makna hidup di tengah dunia yang dianggapnya busuk dan penuh kepalsuan. Lauren sendiri mendambakan kehidupan yang tenang tanpa sikap bully dan kata-kata yang menyakitkan. Tetapi pada kenyataannya yang dihadapi justru sebaliknya. Ia berjuang untuk bangkit dari trauma, merawat kesehatan mentalnya dan terus berusaha menjadi cahaya bagi orang lain, meski lingkungan sekitarnya terasa kelam dan penuh luka. Psikoanalisis bisa diterapkan untuk menganalisis karya sastra karena psikologi mampu memberikan penjelasan tentang proses kreatif. Contohnya, kebiasaan penulis untuk merevisi dan mengedit tulisannya. Yang lebih berguna dalam psikoanalisis adalah penelitian mengenai perbaikan naskah dan revisi. Hal ini bermanfaat karena jika diterapkan dengan benar, dapat membantu kita mendeteksi adanya keretakan, ketidakteraturan, perubahan, dan distorsi yang sangat penting dalam sebuah karya sastra. Psikoanalisis dalam sastra membantu kita menganalisis secara psikologis karakter-karakter dalam drama ataupun novel. Terkadang, penulis baik secara sadar maupun tidak sadar dapat menyisipkan teori psikologi yang mereka anut. Psikoanalisis juga memungkinkan analisis jiwa penulis melalui karya-karya yang dihasilkan. Yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk id, ego, dan super ego pada tokoh utama dalam novel Kau Iblis Bertopeng Malaikat karya Testa yang dilihat dari perspektif psikologi sastra. Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan id, ego, dan super ego tokoh utama dalam novel Kau Iblis Tapi Bertopeng Malaikat karya Testa yang dilihat dari perspektif psikologi sastra. Manfaat penelitian di sini ada dua. Yang pertama itu ada manfaat teoritis, di mana diharapkan mampu memperkaya pengetahuan tentang sastra, khususnya teori tentang psikologi sastra dalam perspektif pemikiran Sigmund Freud dalam karya sastra. Manfaat yang kedua itu ada manfaat praktis, di mana penelitian novel Kau Iblis Tapi Bertopeng Malaikat karya Testa ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian-penelitian yang lain atau yang telah ada sebelumnya, khususnya tentang analisis konflik batin kajian psikologi sastra. Pada bagian kajian pustaka di landasan teori menjelaskan tentang definisi tentang novel, di mana seperti kita tahu novel adalah
Pengungkapan manusia tentang realita tetapi disampaikan dengan imajinasi yang paling dalam tentang bagaimana kehidupan selayaknya berjalan. Menurut Sujiman, novel adalah proses rekaan yang panjang dengan menyuguhkan tokoh-tokoh dan menampilkan serangkaian peristiwa dan latar secara bersamaan atau secara tersusun. Di dalam novel menyajikan suatu kehidupan sosial dan kehidupan sosial tertentu beriringan dengan kekuasaan, politik, budaya, ekonomi, ideologi, bahkan agama. Psikologi sastra merupakan pendekatan dalam analisis sastra yang melihat karya sastra sebagai refleksi dari kehidupan batin. Psikologi sastra mempelajari tentang sebuah fenomena kejiwaan yang akan senantiasa membuat pemikiran-pemikiran baru dalam membuat karya sastra. Karya sastra mempunyai hubungannya dengan psikologi untuk membantu peneliti dalam meninjau karya sastranya untuk mengetahui pola dalam sesuatu untuk menghasilkan kebenaran yang dapat mengkompleksitas karya tersebut. Dalam teori kepribadian yang diusulkan oleh Freud, psikoanalisis terdiri dari 3 komponen, yaitu id, ego, dan superego. Ego merupakan unsur biologis, sistem mendasar dalam kepribadian atau sering disebut sebagai dunia internal manusia yang tidak berhubungan langsung dengan dunia objektif. Dan yang kedua itu ada ego. Ego adalah bagian dari psikologi kepribadian yang muncul akibat keinginan organisme untuk berhubungan atau untuk terhubung dengan realitas. Ego mengikuti prinsip kenyataan dan tidak bertindak melalui proses sekunder, yaitu proses pemikiran yang berhubungan dengan kenyataan. Yang terakhir ada superego. Superego terdiri dari conscientia dan ich-idol. Untuk kerangka konseptual sudah jelas, sudah tampak pada seperti kerangka pada umumnya. Di sini karya sastra dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini. Karya sastra yang diambil objeknya itu adalah jenis novel. Dan novel yang diambil itu adalah novel karya Testa yang berjudul Kau Iblis Tapi Bertopeng Malaikat. Di sini menjadi fokus utamanya itu adalah mengambil atau apa yang dialami, konflik batin yang dialami oleh tokoh utama yaitu Lauren Ananda menggunakan pendekatan psikologi sastra. Teori yang digunakan itu adalah teori oleh Sigmund Freud, yaitu ada id, ego, dan superego, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Pada bagian metodologi penelitian, jenis penelitian dilakukan oleh penulis atau oleh peneliti adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Ini berarti bahwa data yang dikumpulkan dan dianalisis dan hasilnya menyajikan deskripsi tentang fenomena, bukan angka-angka ataupun lainnya yang terkait dengan variabel. Penelitian kualitatif merupakan penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan, memaknai, memahami fenomena tentang apa yang dibahas oleh subjek penelitian, misalnya tingkah laku, persepsi, dorongan, motivasi, tindakan secara utuh dengan memanfaatkan metode ilmiah. Penelitian kualitatif deskriptif ini didapatkan sesuai dengan kata-kata, frasa, dan kalimat yang tercantum dalam novel Kau Iblis Tapi Bertopeng Malaikat karya Testa. Selanjutnya, data yang diperoleh akan dianalisis berdasarkan tujuan penelitian, yaitu menganalisis konflik batin tokoh utama dalam novel Kau Iblis Tapi Bertopeng Malaikat karya Testa. Data dan sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata, kalimat, dan paragraf yang tercantum dalam novel Kau Iblis Tapi Bertopeng Malaikat karya Testa yang diterbitkan oleh Wikipedia berjumlah 131 halaman, buku bacaan tentang pendidikan karakter, jurnal-jurnal dengan materi novel sejarah, berbagai sumber belajar, dan skripsi-skripsi yang membahas psikologis atau konflik batin tokoh atau karakter pada sebuah novel. Yang menjadi objek penelitian adalah yaitu objek kajiannya novel Kau Iblis Tapi Bertopeng Malaikat karya Testa. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama itu ada teknik dokumentasi, di mana dilakukan dengan mengumpulkan, menghimpun, dan menganalisis dokumen-dokumen berupa dokumen tertulis maupun gambar serta elektronik. Yang kedua itu ada studi pustaka, di mana studi pustaka dilakukan dalam melaksanakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Tahap ini adalah cara untuk mengumpulkan data dengan maksud memperoleh informasi dari dokumen, baik yang ditulis
berupa gambar maupun dokumen dalam format elektronik yang mendukung proses penulisan. Yang ketiga itu ada teknik baca. Teknik baca berkaitan dengan membaca dan memahami teks atau isi dari novel. Dan yang terakhir itu ada teknik catat, di mana teknik catat digunakan untuk mencatat data atau informasi tentang konflik yang terkandung dalam novel Kau Iblis Tapi Bertopeng Malaikat karya Testa. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi sastra teori dari Sigmund Freud sebagai alat untuk menganalisis. Penelitian ini dikaji melalui pendekatan psikologi sastra. Proses analisis data dilakukan dengan menjelaskan konflik yang terdapat dalam novel. Prosedur analisis data dari perspektif psikologi dapat dilakukan dengan cara-cara yang pertama itu ada membaca. Yang kedua itu ada mengklasifikasikan, dan terakhir itu ada mendeskripsikan, dan yang terakhir itu ada menarik kesimpulan. Selanjutnya ada teknik keabsahan hasil analisis data. Dalam studi ini, untuk memastikan keabsahan data yang akan dikumpulkan, peneliti menerapkan metode triangulasi data. Triangulasi berfungsi sebagai teknik untuk memverifikasi keabsahan data. Metode validasi data melalui triangulasi adalah upaya untuk mengecek kecocokan informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai perspektif yang berbeda dengan cara meminimalkan perbedaan yang muncul selama proses pengumpulan dan analisis data. Yang pertama itu ada triangulasi teori. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Yang pertama itu ada triangulasi data, yaitu dengan cara pencarian data dikumpulkan dan dicatat untuk dilakukan pengujian keaslian dan kebenarannya. Yang kedua, ada triangulasi sumber. Berfungsi untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Menggunakan metode triangulasi inilah pendekatan multimetode yang diterapkan melalui yang diterapkan oleh peneliti saat mengumpulkan data dan menganalisis data. Yang terakhir itu ada triangulasi teknik, di mana triangulasi teknik ini digunakan untuk menguji kredibilitas dengan cara mengecek dan kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Jika berbagai metode kredibilitas menghasilkan informasi yang beragam, maka akan dilakukan diskusi dengan partisipan yang terkait. Alur penelitian yang pertama itu ada menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada tahap persiapan, di mana dimulai dari studi literatur terkait novel. Pemilihan novel dalam penelitian dilakukan setelah studi literatur. Berdasarkan objek penelitian yang telah ditetapkan, dapat ditentukan apa yang akan dianalisis yang menjadi substansi permasalahan. Tahapan yang kedua itu ada tahapan pelaksanaan. Terdiri dari pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer dan sekunder dikumpulkan adalah data mengenai konflik batin atau psikologi yang dialami oleh tokoh utama Lauren Ananda dalam novel Kau Iblis Tapi Bertopeng Malaikat karya Testa. Tahap terakhir itu ada tahapan penyelesaian. Dimulai dari analisis hasil data yang dihasilkan dan selanjutnya dilakukan penetapan data ke dalam substansi permasalahan. Berdasarkan teori yang relevan dengan psikologi sastra, peneliti sebagai instrumen utama akan menyusun indikator-indikator yang diperlukan dalam penelitian ini. Indikator tersebut bertujuan untuk mempermudah proses penelitian, terutama dalam pengambilan, pemilihan, pengklasifikasian, serta analisis data. Indikator yang disusun oleh peneliti adalah konflik batin atau psikologi yang dialami oleh tokoh utama, yaitu Lauren Ananda dalam novel Kau Iblis Tapi Bertopeng Malaikat karya Testa. Tampak diagram dari alur penelitian. Pertama itu ada penentuan topik, yang kedua setelah studi literatur, yang ketiga perancangan proposal, yang ketiga instrumen penelitian, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima validasi data, yang keenam interpretasi data, yang ketujuh substansi permasalahan, yang kedelapan ada menarik kesimpulan, dan yang terakhir menjawab dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Itulah tentang proposal penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih jika ada salah kata maupun ketidaklancaran dalam penyampaian. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.